Di bawah cahaya senja yang menembus kaca stadion di Seoul, langkah Kim Yeon-keung terdengar pelan namun pasti. Udara dingin sore itu tak mampu menutupi getaran kecil di dadanya. Ia tahu, usia dan waktu telah menjadi lawan yang tak terlihat, tapi semangatnya belum pernah pudar. Dalam setiap denyut nadi, masih tersimpan nyala api yang sama seperti 20 tahun lalu, api yang membuatnya menjadi simbol voli Korea dan legenda Asia. Ia memandang lapangan kosong di depannya, tempat yang telah memberinya segalanya, kemenangan, luka, air mata, dan cinta yang tak pernah hilang. Di ujung lapangan itu, ia membayangkan seseorang yang kini disebut-sebut sebagai penerus kejayaannya, Megawati Hangestri Pertiwi. Jauh di Turki, di ruang latihan sederhana milik klub Manisa BBSK, Megawati tengah berlatih dengan tatapan tajam. Smash demi smash ia lepaskan, keras, cepat, dan penuh emosi. Setiap pantulan bola menjadi dentuman tekad di ruang kosong. Ia tahu siapa dirinya, dari mana ia datang, dan siapa yang kini menantangnya secara tidak langsung. Di layar-layar televisi, di artikel olahraga, di postingan media sosial, namanya mulai disandingkan dengan seorang Kim Yeon-keung. Namun bagi Megawati, itu bukan tekanan, melainkan tantangan. Ia ingin membuktikan bahwa pemain Asia Tenggara juga bisa berdiri sejajar dengan legenda dunia. Suatu malam, saat latihan telah usai, Megawati duduk sendirian di bangku pinggir lapangan. Ia menatap bola di tangannya dan teringat masa kecilnya di Jember, ketika televisi menayangkan pertandingan Korea di Olimpiade. Ia masih bisa mengingat wajah Kim Yeon-keung yang dingin, tenang, tapi menakutkan bagi lawan-lawannya. Saat itu, ia berkata dalam hati, aku ingin seperti dia. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, impian itu hampir menjadi nyata, bukan untuk menjadi seperti Kim, tapi untuk menantang Kim. Sementara itu, Kim juga mendengar nama Megawati berulang kali disebut di wawancara media. Gadis muda dari Indonesia itu, dia kuat, ujar salah satu komentator. Kim hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hati, ia penasaran. Malam itu ia membuka laptopnya, mencari rekaman pertandingan Manisa BBSK. Matanya menatap tajam layar monitor, memperhatikan setiap detail gerakan Megawati, lompatan, rotasi bahu, timing pukulan, bahkan ekspresi matanya setelah mencetak poin. Dia punya keberanian, gumam Kim pelan. Ia tahu, gadis itu bukan pemain biasa. Dunia voli mulai membentuk narasi besar, pertemuan dua generasi. Media dari Korea, Turki, dan bahkan Jepang mulai menulis berita tentang potensi pertemuan Kim dan Megawati di turnamen besar Asia mendatang. Poster digital bertebaran di internet, wajah Kim yang tegas berdampingan dengan wajah Megawati yang penuh api semangat. Dua ratu di dua era berbeda. Dunia voli pun menanti, seolah sejarah baru sedang bersiap ditulis di atas net yang sama. Kim Yeon-keung berlatih dalam keheningan. Ia tahu pertandingan melawan pemain muda bukan hanya soal teknik, tapi soal mental. Ia tak mau hanya menjadi legenda yang dikenang, ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih hidup, masih bisa melawan, masih bisa menang. Setiap kali bola meluncur dari tangan pelatihnya, ia menyambutnya seolah menghadapi Megawati sendiri. Ia bisa merasakan semangat muda gadis itu bahkan sebelum bertemu di lapangan. Sementara Megawati, di sisi lain dunia, juga mempersiapkan diri dengan tekad yang membara. Kalau aku bertemu Kim, aku tak akan gentar, ucapnya kepada rekan setimnya dengan nada tegas. Ia tahu, Kim bukan hanya pemain, tapi simbol ketangguhan Asia. Namun justru itulah yang membuatnya ingin menantang. Ia ingin dunia tahu, bahwa generasi baru tak datang untuk menggantikan, tapi untuk melanjutkan warisan yang ditinggalkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, bahwa saat momen itu tiba, ia akan bermain bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh Indonesia. Dan ketika hari itu semakin dekat, kedua pemain itu mempersiapkan diri dalam diam. Di dua tempat berbeda, dua hati berdetak dengan ritme yang sama, ritme dari tekad, kebanggaan, dan ambisi. Mereka belum pernah saling bertemu,
belum pernah saling berbicara, namun takdir sedang menulis kisah besar tentang mereka. Saat kamera pertama kali menyorot wajah Kim Yeon Keung dan Megawati dalam konferensi pers turnamen Asia, penonton di seluruh dunia tahu, inilah awal dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertandingan. Ini adalah kisah tentang warisan, keberanian, dan lahirnya penerus legenda. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Seoul World Arena berubah menjadi lautan manusia. Ribuan penonton berdesakan di tribun, membawa bendera, spanduk, dan kamera. Satu sisi dipenuhi warna merah putih, sisi lain lautan biru Korea. Udara di dalam stadion seolah bergetar, bukan karena suara musik atau teriakan penonton, melainkan karena aura dua nama besar yang akan bertemu untuk pertama kalinya, Kim Yeon Keung dan Megawati Hangestri Pertiwi. Semua mata tertuju ke satu titik, net di tengah lapangan yang akan menjadi batas antara masa lalu dan masa depan voli Asia. Kim Yeon Keung berjalan keluar dari ruang ganti dengan langkah mantap. Setiap langkahnya diiringi sorakan ribuan penonton Korea yang memanggil namanya. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kilatan emosi di matanya. Ia tahu, pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini tentang harga diri, tentang kebanggaan, tentang melawan waktu. Di sisi lain, Megawati keluar dengan senyum tipis dan tatapan tajam. Meski jauh dari tanah air, teriakan penonton Indonesia yang hadir membuatnya bergetar. Ia menatap langit-langit stadion dan berbisik dalam hati, ini untuk Indonesia. Saat lagu kebangsaan kedua negara berkumandang, kamera menyorot wajah keduanya. Kim berdiri tegak dengan tangan di dada, penuh wibawa dan karisma seorang legenda. Sementara Megawati menatap lurus ke depan, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur telah sampai di titik ini. Ketika pandangan mereka bertemu sesaat, waktu seakan berhenti. Tak ada kata, hanya tatapan yang berbicara, sebuah pesan diam di antara dua pemain besar. Peluit pertama berbunyi. Set pembuka dimulai dengan intensitas tinggi. Kim Yeon Keung langsung menunjukkan ketenangannya, memainkan tempo, mengatur rekan-rekannya dengan isyarat tangan yang penuh pengalaman. Smash pertamanya berhasil menembus blok Manisa BBSK, membuat stadion bergemuruh. Namun Megawati membalas dengan pukulan keras dari sisi kanan. Bola meluncur seperti petir, menembus pertahanan Korea. Suara pantulan bola menggema, diikuti sorakan penonton yang memecah udara. Satu serangan, satu pesan, aku datang untuk melawan. Pola permainan pun berubah menjadi adu gengsi. Kim bermain dengan taktik, menipu arah, memainkan bola lembut di depan net, membaca gerak lawan sebelum bola datang. Megawati justru mengandalkan energi muda, lompatan tinggi, dan kekuatan ledakan di setiap pukulan. Setiap kali bola berpindah, stadion menjadi saksi pertarungan dua dunia, kecerdasan veteran melawan gairah muda. Setiap poin menjadi kisah kecil tentang perjuangan, setiap rally menjadi pertempuran antara kehormatan dan ambisi. Pelatih kedua tim berdiri di tepi lapangan, menatap tegang. Di bangku cadangan, rekan-rekan Megawati berteriak memberi semangat, sementara penonton Korea terus memanggil nama Kim dengan irama cepat. Skor terus kejar-kejaran, 21 sama, 22 sama, hingga 24 sama. Pada momen kritis itu, Megawati memutuskan mengambil risiko. Ia melompat tinggi, matanya hanya fokus pada bola. Smash kerasnya menukik tajam di antara dua pemain Korea, membuat bola jatuh sempurna di garis. Poin. Set pertama berakhir untuk Manisa. Stadion hening sejenak sebelum akhirnya pecah. Oleh tepuk tangan panjang, Kim tersenyum kecil sambil menepuk dadanya, mengatur napas. Ia tahu, inilah pertandingan yang selama ini ia nantikan, pertarungan melawan seseorang yang membuatnya merasa muda kembali. Ia menatap Megawati dari kejauhan dan mengangguk pelan, seolah mengakui keberanian gadis itu. Megawati membalas dengan senyum sopan, tapi dalam hatinya, semangat semakin membara. Ia tahu, set berikutnya tidak akan mudah. Legenda tidak pernah menyerah tanpa perang. Dan di sela jeda set itu,
kamera menyorot dua wajah dari generasi berbeda. Di wajah Kim, terpancar ketenangan yang lahir dari pengalaman. Di wajah Megawati, tampak kobaran api semangat yang tak bisa padam. Dua kekuatan besar itu kini terikat dalam satu panggung, satu momen yang akan diingat sepanjang sejarah voli Asia. Tak ada lagi jarak antara idola dan penggemar, antara masa lalu dan masa depan, karena malam itu, keduanya berdiri sejajar, sama-sama membawa arti dari satu kata, kehebatan. Sorak-sorai penonton belum juga reda ketika set kedua dimulai. Lampu-lampu stadion berpendar terang, memantulkan bayangan dua sosok yang berdiri di sisi berlawanan net, Kim Yeon Keum yang tenang dengan tatapan penuh strategi, dan Megawati Hangestri yang berapi-api, wajahnya menggambarkan semangat tak kenal takut. Peluit wasit berbunyi, dan seketika atmosfer berubah. Ini bukan lagi sekadar pertandingan, ini adalah duel kehormatan antara sang legenda dan sang penantang muda. Bola servis pertama dari Kim meluncur cepat, memantul di tengah lapangan Manisa. Megawati berlari, menahan bola dengan refleks luar biasa, lalu bersiap di posisi luar kiri. Setternya mengirim bola tinggi, dan tanpa pikir panjang, Megawati melompat tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya. Suara pukulannya bergema keras, membuat seluruh arena terdiam sejenak sebelum bola menyentuh lantai di sisi Korea. 1 poin bersih. Kamera langsung menyorot wajah Kim, yang kali ini tersenyum tipis. Cepat juga kau belajar, ucapnya dalam hati. Namun Kim bukanlah pemain yang mudah diintimidasi. Dengan ketenangan seorang veteran, ia mulai memainkan pola cepat. Ia mengubah tempo, membuat Manisa harus bekerja keras menebak arah serangan. Bola tip-tip halusnya beberapa kali mengecoh blok lawan. Ia tak hanya bermain dengan tenaga, tapi dengan otak. Setiap gerakannya seperti tarian, elegan tapi mematikan. Penonton bersorak setiap kali ia mencetak poin, suara Kim, 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 menggema di seluruh arena. Megawati tak tinggal diam. Ia tahu, melawan Kim berarti melawan seseorang yang membaca permainan secepat pikiran berjalan. Tapi justru itu yang membuat darahnya mendidih. Ia meminta bola lebih banyak, menuntut peran lebih besar. Ia ingin membalas dengan kekuatannya sendiri. Dan benar saja, setiap smash-nya kini makin sulit ditebak. Bola kerasnya seperti petir, menukik tajam di celah blok, membuat pemain Korea kewalahan. Pelatih Manisa berdiri di pinggir lapangan, wajahnya tegang tapi bangga. Itu Megawati yang aku kenal, bisiknya pelan. Pertarungan semakin panas. Skor terus kejar-kejaran, 18-18, 19-19. Setiap rally berlangsung panjang dan brutal. Kim dengan kontrol penuh berusaha mematahkan semangat lawan, sementara Megawati membalas dengan energi muda yang seperti tak habis-habis. Setiap kali keduanya melompat di udara pada waktu yang sama, stadion seolah menahan napas. Dua ratu berbeda generasi saling beradu di ketinggian, dan setiap kali bola jatuh ke lantai, penonton tak bisa menahan teriakannya. Di tengah ketegangan itu, terjadi satu momen yang membuat semua berdiri. Megawati menerima bola serve keras dari Kim, dan tanpa ragu melakukan serangan balik cepat. Bola mengarah tepat ke sisi kiri lapangan Korea. Tapi Kim membaca arah lebih cepat dari siapapun, ia meloncat, memblok dengan timing sempurna. Bola mental keras. Namun Kim masih sempat menahan pantulan dan membuat poin bagi timnya. Stadion pun bergemuruh, sementara Kim memandang Megawati sambil mengangguk ringan. Sebuah penghormatan diam dari legenda kepada penerusnya. Megawati menatap balik, bukan dengan rasa kecewa, melainkan dengan api yang lebih besar. Dalam dirinya, tak ada kata menyerah. Ia tahu, untuk mengalahkan legenda, ia harus menjadi lebih dari sekadar kuat, ia harus bermain dengan hati. Dalam rally berikutnya, ia menatap net, menatap Kim, lalu berbisik pelan, sekarang giliranku. Setter mengirim bola tinggi, dan Megawati melompat, menghantam bola sekuat tenaga. Bola menukik tajam ke garis belakang, dan meski Kim sempat melompat, bola terlalu cepat. Poin untuk Manisa. Penonton Indonesia berteriak histeris,
sementara Kim tersenyum bangga. Set kedua berakhir dengan skor tipis. Kali ini Korea memenangkannya 26-24, menyeimbangkan kedudukan. Tapi suasana di lapangan justru semakin panas, semakin hidup. Keduanya tidak sekadar bertanding, tapi saling memantulkan semangat satu sama lain. Ketika mereka saling melewati net, Kim menepuk bahu Megawati sambil berkata pelan, "Pertahankan semangatmu." Dan Megawati menjawab dengan mata berbinar, sampai akhir. Malam itu, dunia voli Asia menyadari satu hal, mereka tidak sedang menonton pertandingan, mereka sedang menyaksikan lahirnya sejarah. Suasana di Seoul World Arena semakin menegang. Setelah 2 set pertama yang berjalan luar biasa intens, pertandingan kini memasuki babak penentuan ritme. Di tribun, sorakan penonton berganti-ganti, kadang meneriakkan nama Kim Yeon-keung, kadang menggema nama Megawati. Dua generasi kini berdiri sejajar, saling menguji batas kemampuan dan kekuatan mental. Di bangku cadangan Manisa BBSK, pelatih berbisik pelan pada asistennya, pertandingan ini sudah melampaui taktik. Sekarang, ini tentang hati. Megawati berdiri di belakang garis servis, mengatur napasnya. Ia tahu set ketiga ini akan menentukan arah pertandingan. Di depannya, Kim Yeon-keung berdiri dengan ekspresi yang tak terbaca, tatapan tenang yang bisa membuat siapapun gentar. Tapi Megawati bukan gadis yang sama seperti saat pertama kali masuk lapangan. Kini, di matanya hanya ada keberanian dan fokus. Ia mengayunkan bola tinggi, melompat, dan melepaskan servis keras yang meluncur seperti peluru. Bola itu jatuh tepat di antara dua pemain Korea. Penonton Indonesia di tribun berdiri sambil berteriak, sementara Kim menatap arah bola dengan senyum tipis. "Hebat," gumamnya lirih. Namun Kim segera merespons. Dengan pengalaman puluhan tahun di level tertinggi, ia mulai menggoyahkan ritme Manisa. Bola cepat, serangan berlapis, dan permainan tak terduga membuat Megawati dan timnya harus berpikir cepat. Di beberapa momen, Megawati terlihat kehilangan timing, bola serangannya mental keluar lapangan. Skor pun berbalik, Korea memimpin. Tapi di saat banyak pemain muda mungkin mulai goyah, Megawati justru berdiri lebih tegak. Ia mengepalkan tangan, menatap rekan setimnya, dan berteriak lantang, "Kita belum selesai." Suaranya menggema, mengguncang semangat seluruh tim. Kim memperhatikan dari seberang net. Ada sesuatu yang membuatnya tertegun, semangat yang ia kenali, semangat yang dulu pernah membakar dirinya di masa muda. Ia melihat potret dirinya sendiri dalam sosok Megawati. Anak ini bukan hanya kuat, tapi juga punya jiwa seorang pemimpin, pikir Kim dalam hati. Namun sebagai legenda, ia tak bisa memberi kelonggaran. Ia tetap menyerang tanpa ampun, memaksa Megawati bekerja keras di setiap rally. Setiap bola yang datang seperti ujian mental, bukan hanya untuk kekuatan fisik, tapi juga ketahanan jiwa. Rally panjang terjadi, bola berpindah arah berkali-kali, lebih dari 20 kali sentuhan. Megawati melompat, memblok, jatuh, bangkit lagi, lalu meloncat untuk menyerang. Penonton menahan napas, waktu seolah melambat. Saat bola terakhir datang, Megawati menghantamnya keras ke arah sisi kanan lapangan Korea. Bola menukik sempurna dan menyentuh garis. Poin. Stadion bergemuruh, penonton berdiri bertepuk tangan. Tapi yang paling berharga bukanlah poin itu, melainkan bagaimana Megawati menolak menyerah meski tubuhnya sudah nyaris habis tenaga. Pelatih Manisa berteriak dari pinggir lapangan, "Itu dia. Jangan berhenti." Megawati hanya mengangkat jempol, menandakan bahwa ia masih bisa melanjutkan. Di sisi lain, Kim menghela napas panjang, lalu tersenyum. Dalam keheningan hatinya, ia merasa bangga. Ia tahu, gadis di seberangnya bukan hanya pesaing, tapi simbol dari masa depan voli Asia. Tapi seperti singa tua yang menolak dilupakan, Kim kembali mengerahkan seluruh pengalamannya. Ia menutup set ketiga dengan permainan taktis luar biasa, membawa kemenangan tipis 25-23. Meski kalah di set itu, Megawati tidak menundukkan kepala.
Ia berjalan ke tepi lapangan, mengusap keringat, lalu menatap layar besar yang menampilkan wajahnya sendiri. Sorot matanya tetap menyala. Aku belum selesai, ucapnya pelan, tapi penuh tekad. Dalam dirinya, tak ada rasa takut, tak ada keraguan. Hanya satu tujuan, bangkit dan membalas. Ia tahu, mental adalah senjata terakhir yang dimiliki seorang pejuang, dan malam itu, di tengah ribuan penonton yang menatapnya, Megawati membuktikan bahwa ia bukan sekadar pemain muda yang berbakat. Ia adalah pejuang sejati. Kim menatap dari kejauhan, mengangguk pelan. Ia tahu, pertempuran belum usai. Di balik net itu, ia tak lagi melihat gadis pemula, tapi seorang lawan sejati yang layak dihormati. Ia mendekati Megawati, menepuk bahunya ringan, lalu berkata pelan, lihatlah ke depan, bukan ke bawah. Megawati menatapnya, lalu tersenyum kecil. Dalam hati, ia berjanji, set berikutnya bukan hanya tentang skor, tapi tentang harga diri, tentang membuktikan bahwa ia bisa berdiri sejajar dengan legenda. Dan ketika lampu stadion meredup menandai jeda set, penonton tahu, babak berikutnya akan menjadi perang yang sesungguhnya. Sorotan lampu stadion Seoul World Arena kembali menyala terang, seolah ingin menegaskan bahwa pertarungan belum selesai. Kim Yeon-keung berdiri di sisi lapangan dengan wajah serius. Aura yang dulu membawa Korea ke puncak dunia kini terasa kembali. Di sisi lain, Megawati menatapnya dengan tekad yang tak kalah kuat. Dua generasi, dua kekuatan besar, kini berdiri di medan yang sama. Penonton menahan napas, mereka tahu, set ini bukan sekadar kelanjutan pertandingan, tapi titik balik di mana legenda dan pewarisnya akan benar-benar saling menguji. Peluit dibunyikan. Kim memulai servis dengan ketenangan khasnya. Bola meluncur cepat dan tajam ke arah sudut lapangan Manisa. Namun Megawati langsung bergerak, menerima bola dengan sempurna. Ia lalu berlari ke depan, melompat tinggi, dan menghantam bola dengan kekuatan penuh. Namun Kim, seolah sudah membaca arah serangan itu sejak awal, melompat dan memblok dengan timing nyaris sempurna. Bola memantul kembali ke sisi Manisa, menghasilkan poin pertama untuk Korea. Penonton bersorak, dan Kim hanya tersenyum kecil, dingin tapi berkelas. Megawati tidak terpancing. Ia menatap ke arah Kim, lalu tersenyum balik, seolah mengatakan, aku akan membalas. Dan benar saja, di rally berikutnya, Megawati melakukan sesuatu yang jarang ia tunjukkan, sebuah feint, gerakan tipuan halus yang membuat dua bloker Korea terkecoh. Bola pelan meluncur di sela-sela net, jatuh lembut tepat di depan Kim. Poin. Sorak-sorai pendukung Indonesia menggema, sementara Kim menatap bola itu dengan kagum. Dia belajar cepat, batinnya. Pertarungan pun berubah dari sekadar duel fisik menjadi adu strategi, kecerdikan, dan mental. Kim mulai mengubah gaya bermainnya. Ia tak lagi hanya mengandalkan kekuatan, melainkan variasi serangan cerdas yang memaksa Megawati dan timnya bergerak lebih banyak. Beberapa kali, Kim dengan sengaja mengarahkan bola ke sisi yang sama untuk menguji konsistensi Megawati dalam bertahan. Tapi gadis Indonesia itu tidak goyah. Ia menepis, mengantisipasi, bahkan beberapa kali melakukan diksave yang mustahil. Setiap kali ia berhasil menyelamatkan bola, seluruh stadion bergetar oleh tepuk tangan penonton yang kagum. Rally panjang kembali terjadi, kali ini lebih menegangkan dari sebelumnya. Kim menembak dari sayap kiri, Megawati membalas dari sisi kanan. Bola berpindah begitu cepat, seperti badai yang tak berhenti. Nafas kedua pemain mulai berat, tapi tak ada yang mau mengalah. Dalam satu momen krusial, Kim melakukan spike ke arah Megawati. Bola itu keras dan nyaris tak terjangkau, tapi Megawati meluncur menyelamatkannya. Ia jatuh, bangkit, dan langsung meloncat untuk melakukan serangan balik. Boom! Bola menukik keras ke tanah, tepat di depan Kim. Skor imbang. Penonton berdiri, ini bukan lagi pertandingan biasa, ini pertunjukan dua jiwa petarung. Kim menghela napas, lalu tertawa kecil. Kau benar-benar membuatku bekerja keras malam ini, katanya lirih,
meski suaranya nyaris tak terdengar di tengah riuh penonton. Ia lalu memberi isyarat kepada setternya, dan pola permainan Korea berubah drastis. Serangan datang bertubi-tubi, cepat, nyaris tanpa jeda. Tapi Megawati tetap bertahan, bahkan mengubah posisi di tengah rally untuk memblok serangan Kim secara langsung. Ketika akhirnya ia berhasil menghentikan bola terakhir Kim dengan blok sempurna, stadion meledak dalam sorakan. Ia menatap Kim di seberang net, wajahnya penuh keringat tapi tersenyum puas. Namun Kim belum selesai. Di akhir set, saat skor 24-24, ia menunjukkan mengapa dirinya disebut legenda. Ia memanfaatkan celah kecil di antara dua bloker Manisa, menempatkan bola dengan lembut dan presisi mematikan. Tip ball itu membuat semua terdiam sejenak sebelum penonton Korea bersorak histeris, 25-24 untuk Korea. Megawati menatap bola itu jatuh, lalu tersenyum, bukan karena menyerah, tapi karena kagum. Ia tahu, itu bukan keberuntungan. Itu adalah ketepatan, pengalaman, dan insting seorang legenda sejati. Set berakhir 26-24 untuk Korea. Tapi di luar angka, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di lapangan malam itu. Kim Yeon-keung dan Megawati Hangestri tidak hanya bertanding, mereka sedang menciptakan sejarah, duel antara masa lalu yang masih gemilang dan masa depan yang bersinar terang. Saat keduanya berjalan menuju bangku masing-masing, penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Karena mereka tahu, pertandingan ini belum berakhir. Yang akan datang di babak berikutnya bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang siapa yang memiliki jiwa juara sejati. Langit malam di Seoul terlihat seolah ikut menyaksikan duel megah itu. Di dalam arena, suasana menjadi semakin panas. Set sebelumnya memang dimenangkan oleh Korea, tapi semangat Megawati dan timnya tidak padam sedikit pun. Justru kekalahan tipis itu menyalakan api baru dalam diri sang bintang Indonesia. Saat pelatih memanggil time out, Megawati duduk di bangkunya, menggenggam botol air, lalu menatap kosong ke arah net. Di matanya, terpantul bayangan Kim Yeon-keung yang masih berdiri tegak, tenang, elegan, namun penuh bahaya. Aku harus membalas, bisiknya dalam hati. Pelatihnya menepuk bahu Megawati pelan. Kau sudah di level yang sama dengan dia. Tapi sekarang bukan soal siapa yang lebih kuat, ini tentang siapa yang lebih tahan, ucapnya dengan suara berat namun tegas. Megawati hanya mengangguk. Ia menatap rekan-rekannya satu persatu dan berkata, kita lawan mereka dengan hati. Jangan biarkan satu bola pun jatuh sia-sia. Kalimat sederhana itu membuat seluruh tim terdiam sejenak, lalu mereka mengangguk bersamaan. Saat peluit berbunyi lagi, ekspresi di wajah Megawati berubah total. Ia bukan lagi pemain muda yang gugup, tapi pemimpin di tengah pertempuran. Set keempat dimulai. Kim Yeon-keung membuka dengan spike keras, tapi kali ini Megawati siap. Ia menahan bola itu dengan dik luar biasa, membuat penonton bersorak kagum. Bola melambung tinggi, setter Manisa memutar posisi, dan Megawati langsung melesat ke depan. Ia meloncat tinggi, sangat tinggi hingga seolah menembus udara dingin arena. Boom! Bola itu menghantam tanah dengan kekuatan brutal. Poin pertama untuk Manisa. Penonton Indonesia di tribun berdiri sambil meneriakkan namanya. Sorot kamera menyorot wajah Kim yang kini mulai serius, dia tahu, lawan di seberangnya telah berubah. Rally demi rally menjadi semakin brutal. Kedua tim tak memberi ruang untuk kesalahan. Kim tetap bermain taktis, memanfaatkan celah, tetapi Megawati membalas dengan serangan bertenaga dan cepat. Beberapa kali mereka bahkan saling berhadapan di udara, Kim di sisi kiri, Megawati di kanan, keduanya melompat hampir bersamaan. Setiap benturan bola di udara memunculkan suara keras yang menggema ke seluruh arena. Dan di setiap momen itu, penonton seolah lupa bernapas. Pertandingan ini kini bukan sekadar olahraga, ini adalah pertempuran dua jiwa besar yang menolak tunduk. Di pertengahan set, Kim mencoba mengubah tempo. Ia memancing Megawati dengan fake shot, tapi Megawati tidak terkecoh.
Ia membaca arah bola lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Dengan refleks luar biasa, ia melakukan blok solo yang sempurna. Bola memantul keras dan jatuh di lapangan Korea. Sorak-sorai pecah, dan Megawati berteriak, meluapkan semua energi yang tertahan. Kamera menyorot wajah Kim yang tersenyum, bukan senyum sinis, tapi penuh penghormatan. Ia tahu, gadis ini telah mencapai puncak permainannya. Momentum kini berpihak kepada Manisa. Megawati terus menekan, menembus pertahanan Korea yang mulai goyah. Smash demi smash-nya seperti petir yang membelah langit malam Seoul. Bahkan komentator di televisi terdengar takjub, ini bukan lagi sekadar pemain muda, Megawati bermain seperti ratu baru di lapangan. Penonton Korea pun, meski mendukung Kim, tak bisa menahan decak kagum mereka. Set keempat pun berakhir dengan angka 25-21 untuk Manisa BBSK. Skor imbang 2-2. Pertandingan akan ditentukan di set tiebreak. Saat kedua tim duduk di tepi lapangan, kamera menyorot wajah Kim Yeon-keung yang kini terlihat lebih tenang daripada sebelumnya. Ia menatap Megawati yang sedang berbicara dengan rekan setimnya, lalu mengangguk pelan. Dia pantas berada di sini, gumam Kim, nyaris tak terdengar. Sementara itu, Megawati menunduk sebentar, memejamkan mata, dan mengatur napasnya. Ia tahu, set terakhir akan menjadi ujian sejati, bukan hanya soal stamina, tapi keberanian, kesabaran, dan hati. Saat peluit terakhir menjelang set penentuan dibunyikan, seluruh stadion berdiri. Sorakan bercampur teriakan memenuhi udara. Dua generasi, dua legenda, kini berdiri sejajar di tengah lapangan. Kim menatap Megawati dan berkata dengan senyum tipis, "Tunjukkan padaku seberapa jauh kau bisa pergi." Megawati membalas dengan tatapan tajam, lalu menjawab singkat, "Sampai akhir." Dan ketika bola pertama dari set penentuan dilempar tinggi ke udara, seluruh dunia voli tahu, sejarah sedang ditulis malam itu, oleh dua perempuan yang sama-sama menyala dalam satu panggung megah. Tiebreak dimulai dengan ketegangan yang bisa dirasakan sampai ke barisan paling atas stadion. Lampu-lampu di Seoul World Arena terasa lebih terang dari sebelumnya, seolah menyoroti dua sosok yang menjadi pusat perhatian dunia, Kim Yeon-keung dan Megawati Hangestri. Sorak penonton bercampur dengan gemuruh drum, dan teriakan dukungan dari dua kubu pendukung. Ini bukan sekadar pertandingan voli, ini adalah duel kehormatan, pertempuran antara legenda yang telah menulis sejarah dan bintang muda yang siap menorehkannya sendiri. Megawati mengambil posisi di garis belakang, jari-jarinya sedikit bergetar, bukan karena gugup, tapi karena adrenalin yang membuncah. Di seberangnya, Kim berdiri dengan ekspresi dingin dan penuh fokus. Peluit dibunyikan, bola pertama melayang tinggi, dan Megawati membuka set dengan servis es tajam ke sudut kanan lapangan Korea. Penonton Indonesia berteriak histeris, sementara Kim hanya mengangguk pelan, seperti menerima tantangan yang baru dimulai. Di dalam hatinya, ia tahu, Megawati kini bukan hanya pesaing, tapi simbol dari masa depan voli Asia. Namun Kim tak akan menyerah begitu saja. Ia segera memutar strategi, mengandalkan pengalaman dan kecerdasannya membaca arah permainan. Ia mengubah tempo, memancing Megawati untuk keluar dari posisi idealnya. Beberapa kali, serangan Manisa berhasil dipatahkan, dan skor kembali imbang. Momen-momen kecil ini menjadi tarian intens antara pengalaman dan semangat muda, keduanya sama kuat, sama keras, sama berapi-api. Setiap rally menjadi kisah kecil tentang ketahanan, kepercayaan, dan harga diri. Megawati mulai merasakan tekanan luar biasa. Keringat menetes deras dari pelipisnya, tapi matanya tetap fokus pada bola. Ia tahu Kim sedang menunggu satu kesalahan kecil untuk mematikan permainan. Dan itu benar-benar terjadi, satu bola cepat dari setter Korea membuat Megawati sedikit terlambat membaca arah. Kim langsung menghantam bola itu ke sisi kosong lapangan, menghasilkan poin penting. Stadion Korea meledak dalam sorakan. Tapi alih-alih kecewa, Megawati justru tersenyum tipis.
Ia berbalik ke rekan setimnya dan berkata lantang, "Tenang. Belum selesai." Energi baru pun muncul. Di rally berikutnya, Megawati melakukan hal yang luar biasa. Ia melompat dari posisi belakang, menerima bola yang tampak mustahil diselamatkan, lalu langsung melancarkan serangan balik kilat. Bola menghantam tanah di antara dua pemain Korea, tepat di depan Kim. Sorakan membahana. Kamera menyorot wajah Kim yang kini mulai tampak berkeringat. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat benar-benar tertantang. "Anak ini," ucapnya pelan, "punya nyala api yang sama sepertiku dulu." Skor kini 12-12. Hanya 3 poin tersisa untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Setiap gerakan kini terasa seperti tarikan nafas terakhir. Penonton berdiri, tak seorang pun mau duduk. Kim menatap bola servis terakhirnya dengan tatapan mantap, mengayun, dan mengirimkannya lurus ke arah Megawati. Tapi gadis asal Indonesia itu menepisnya sempurna. Dalam satu gerakan cepat, ia melompat, memukul bola sekuat tenaga. Bola itu meluncur menukik tajam, mengenai garis belakang lapangan Korea. Poin untuk Manisa, 13-12. Arena berguncang oleh teriakan. Kim menatap ke arah net. Ia tahu pertandingan ini mungkin menjadi salah satu yang terakhir dalam kariernya, dan ia ingin mengakhirinya dengan bermartabat. Ia memberi tanda kepada setter, lalu maju ke depan. Serangan cepat datang, ia meloncat, tapi Megawati sudah menunggunya. Dua generasi bertemu di udara, bola terhimpit di antara tangan mereka. Waktu seolah berhenti, lalu bola jatuh ke sisi Korea. Poin lagi untuk Manisa. Match point. Peluit terakhir dibunyikan. Megawati bersiap untuk servis penentuan. Ia menarik napas panjang, menatap arah Kim, dan melontarkan bola tinggi. Servis kerasnya memantul ke net, tapi justru menukik masuk ke lapangan Korea. Pertandingan berakhir. Megawati langsung berlutut, menutup wajahnya dengan tangan. Sementara Kim berdiri diam, menatap lawannya yang kini menangis haru di tengah sorakan ribuan penonton. Perlahan, Kim berjalan mendekat, menepuk pundak Megawati, lalu membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar mereka berdua, "Kau layak menjadi penerusku." Seluruh stadion berdiri memberikan tepuk tangan panjang. Dua generasi saling memeluk di tengah lapangan, di bawah lampu sorot yang menyoroti wajah penuh keringat dan air mata. Malam itu, tak ada yang benar-benar kalah. Kim Yeon Keum menutup bab sejarahnya dengan kehormatan, sementara Megawati Hangestri membuka lembaran baru dengan kebanggaan. Dunia voli menyaksikan bukan hanya pertandingan, tapi lahirnya legenda baru, dari tanah Indonesia, yang berani menatap sang ratu dan membalas dengan api yang tak padam. Suasana di Seoul World Arena berubah begitu peluit terakhir berbunyi. Sorak kemenangan bergema, tapi tak ada yang benar-benar bersorak karena kegembiraan semata. Semua orang berdiri, bukan hanya untuk merayakan kemenangan Manisa BBSK, tapi untuk memberi penghormatan kepada dua perempuan yang baru saja menciptakan sejarah. Megawati masih berlutut di tengah lapangan, matanya berkaca-kaca. Ia tak percaya. Ia baru saja menaklukkan tim besar yang dipimpin oleh sosok yang selama ini ia jadikan panutan. Napasnya berat, dadanya naik turun, tapi hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terucap. Kim Yeon Keum berjalan pelan mendekatinya. Langkahnya tenang, namun setiap hentakan sepatu di lantai seolah memiliki makna. Penonton perlahan terdiam, memberi ruang bagi dua generasi itu untuk bertemu. Saat Kim berdiri di hadapan Megawati, ia menatap gadis itu dengan senyum lembut, senyum yang memuat kebanggaan sekaligus perpisahan. Ia menunduk sedikit, menepuk bahu Megawati, lalu berkata dengan suara rendah tapi tegas, "Kau luar biasa. Kau bukan hanya pemain kuat, tapi kau punya hati seorang juara." Megawati menatap balik, bibirnya bergetar, "Aku tumbuh dengan melihatmu, Uni. Terima kasih sudah mengajariku arti keberanian." Momen itu membuat seluruh stadion sunyi sejenak. Kamera televisi menangkap air mata yang menetes di wajah Kim. Bagi banyak penonton,
ini bukan sekadar akhir dari pertandingan, ini adalah simbol dari transisi, dari masa lalu ke masa depan. Kim Yeon-keung, legenda yang selama 2 dekade memimpin voli Korea, kini seolah menyerahkan mahkota tak kasat matanya kepada Megawati, gadis dari Indonesia yang datang membawa mimpi dan nyala api baru. Sorak penonton pun kembali pecah, kali ini bukan karena kemenangan atau kekalahan, tapi karena rasa hormat yang mendalam. Setelah itu, Kim dan Megawati berjalan berdampingan ke arah tribun. Kim melambaikan tangan ke penonton Korea yang terus memanggil namanya. Namun alih-alih menatap mereka, ia menunjuk ke arah Megawati. Isyarat itu jelas, inilah masa depan. Ribuan orang berdiri dan bertepuk tangan panjang, beberapa bahkan meneteskan air mata. Megawati menunduk dalam, memberi hormat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kemenangan malam ini bukan hanya miliknya atau timnya, tapi kemenangan seluruh pemain muda Asia yang bermimpi menembus batas. Di ruang ganti setelah pertandingan, suasana begitu emosional. Megawati duduk diam sambil memegang medali di tangannya. Pelatih mendekat, menepuk pundaknya. Kau baru saja menulis babak baru dalam sejarah voli dunia, Meg. Ia tersenyum kecil, tapi pikirannya masih tertuju pada Kim. Tak lama, pintu terbuka, Kim masuk, mengenakan jaket timnya, masih dengan senyum lembut. Ia membawa sesuatu, sepasang sepatu bertuliskan inisial, KYK. Ia menyerahkannya kepada Megawati sambil berkata, aku memulai perjalanan ini dengan sepatu ini. Kini, aku ingin kau melanjutkannya. Jangan pernah padam. Megawati menatap sepatu itu lama sekali, lalu memeluk Kim erat. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perasaan mereka berdua. Dua jiwa dari bangsa berbeda, tapi disatukan oleh semangat dan cinta terhadap permainan yang sama. Saat Kim keluar dari ruang ganti, sorak penonton di luar terdengar seperti lagu perpisahan. Ia melambaikan tangan terakhir kali, dan di wajahnya, tak ada kesedihan, hanya kebanggaan karena tahu, tongkat estafetnya kini berada di tangan yang tepat. Beberapa jam kemudian, berita tentang pertandingan itu tersebar ke seluruh dunia. Media menyebutnya sebagai pertemuan dua generasi terbesar dalam sejarah voli Asia. Video pelukan Kim dan Megawati menjadi viral, dan komentar dari berbagai negara membanjiri media sosial. Banyak yang menulis, Kim Yeon-keung menyerahkan tahtanya dengan anggun, dan Megawati Hangestri menerimanya dengan keberanian. Di Indonesia, ribuan pesan dukungan membanjiri lini massa, menyebut Megawati sebagai kebanggaan Nusantara. Dan malam itu, saat semua lampu stadion telah padam, Megawati duduk sendirian di tengah lapangan kosong. Ia menatap langit-langit arena dan berbisik pelan, aku takkan berhenti di sini. Di tangannya masih tergenggam sepatu pemberian Kim. Di matanya, tak ada lagi keraguan, hanya tekad. Karena di balik semua tepuk tangan dan sorakan, ia tahu, warisan seorang legenda bukan sekadar kemenangan, tapi keberanian untuk terus menyalakan api, agar cahaya